Annyeonghaseyo yorobun. Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Dengan kompetensi dasar, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Adapun materinya, yang pertama kaidah penjumlahan dan perkalian, selanjutnya permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Dalam kaidah pencacahan terdapat 3 metode. Di video kali ini kita akan membahas metode yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Perhatikan permasalahan berikut. Di sini terdapat sebuah kasus di mana akan dipilih 2 orang dari 4 orang calon untuk menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Calonnya yaitu Benny, Vino, Jerwin, dan Marcel. Pertanyaannya, tentukan jumlah kemungkinan pasangan dan daftarkan semua kemungkinannya. Pertama-tama kita akan mencari jumlah kemungkinan ketua dan wakil ketua OSIS dari calon yang tersedia. Jadi di sini kita sediakan 2 tempat, yaitu untuk ketua dan wakil ketua OSIS. Kira-kira ada berapa orang yang bisa menduduki posisi ketua? Pasti 4 dong ya. Bisa Benny, bisa Vino, Jerwin, atau Marcel. Nah, ketika satu orang terpilih menjadi ketua, misalkan Benny nih, untuk wakil ketua tinggal 3 kemungkinan lagi, yaitu bisa Jerwin, Marcel, atau Vino. Sehingga untuk menentukan kemungkinan pasangannya, kalian tinggal mengalihkan saja. 4 dikali 3 sama dengan 12. Akan ada 12 pasang ketua dan wakil ketua OSIS yang akan terpilih. Nah, untuk melihat siapa-siapa saja pasangan yang mungkin terpilih, kita bisa mendaftarkan semua kemungkinan, yaitu dengan diagram pohon, tabel silang, atau pasangan terurut. Yang pertama dengan diagram pohon, misalkan di sini yang terpilih menjadi ketua OSIS adalah Benny, maka kemungkinan calon wakil ketua OSIS-nya Vino, atau Jerwin, atau Marcel. Sehingga pasangan yang mungkin terbentuk Benny dan Vino, Benny dan Jerwin, atau Benny dan Marcel. Begitu juga kalau seandainya Vino yang terpilih menjadi ketua OSIS, maka kemungkinan yang terpilih menjadi wakil ketua OSIS adalah Jerwin, atau Marcel, atau Benny. Sehingga pasangan yang mungkin terbentuk Vino dan Jerwin, Vino dan Marcel, atau Vino dan Benny. Begitu juga kalau seandainya Jerwin atau Marcel yang terpilih menjadi ketua OSIS, kalian bisa lihat sendiri diagram pohonnya. Nah, kalau kalian hitung banyaknya kemungkinan pasangan ini, sama dengan yang tadi aturan pengisian tempat, jumlahnya ada 12 kemungkinan. Yang kedua, menggunakan tabel silang. Untuk tabel silang ini, terlebih dahulu kita buat tabelnya. Kemudian, kita daftarkan semua calon ketua dan wakil ketua OSIS. Misalkan yang ke bawah ini calon ketua OSIS dan yang ke samping wakil ketua OSIS. Pasangan ketua dan wakil ketua OSIS dapat kalian lihat di tabel. Namun, ada beberapa kolom yang tidak mungkin terjadi. Makanya di sini ditulis menggunakan tanda strip. Kenapa demikian? Karena misalnya nih, jika Benny sudah terpilih menjadi ketua OSIS, maka Benny tidak bisa lagi terpilih menjadi wakil. Begitu juga dengan Vino. Kalau seandainya Vino sudah terpilih menjadi ketua OSIS, maka Vino juga tidak bisa lagi menjadi wakil ketua OSIS. Yang ketiga, pasangan terurut. Untuk menggunakan pasangan terurut, sebenarnya sama saja dengan sebelumnya. Hanya kita mengurutkan saja. Di sini kita urutkan nama yang pertama itu sebagai kandidat ketua OSIS,
dan nama di urutan kedua sebagai wakil ketua OSIS. Sehingga pasangan yang mungkin sama dengan tabel silang dan diagram pohon, Benny dan Vino, Benny dan Jerwin, Benny dan Marcel, sampai seterusnya Marcel dan Vino. Jumlahnya juga ada 12 kemungkinan. Dalam kaidah pencacahan, terdapat dua kaidah, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Untuk menentukan kapan digunakan kaidah penjumlahan atau perkalian, perhatikan contoh berikut. Christian adalah seorang pelajar SMK. Christian ini mempunyai 3 alat transportasi, yaitu sepeda, sepeda motor, dan mobil. Pertanyaannya, berapa banyak cara Christian berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, berdasarkan kasus tersebut, si Christian ini bisa sampai ke sekolah apabila dia menggunakan salah satu dari alat transportasi yang ada di rumahnya. Ingat ya, salah satu. Berarti, si Christian harus memilih apakah dia ke sekolah menggunakan sepeda, motor, atau mobil. Gak mungkin kan si Christian ke sekolah menggunakan motor dan mobil dalam waktu yang bersamaan. Karena di sini terdapat kata atau, artinya Christian cuma boleh memilih salah satu kendaraan, berarti kasus ini kita selesaikan dengan metode kaidah penjumlahan. Banyaknya sepeda 1, ditambah banyaknya motor yang tersedia 3, ditambah banyaknya mobil 2. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, banyaknya cara Christian berangkat dari rumah ke sekolah ada 6 cara. Nah, kalau kalian bertanya apa aja yang 6 cara itu? Misalkan si Christian ke sekolah pakai sepeda saja, atau pakai motor yang pertama, atau motor yang kedua, atau motor yang berwarna merah, atau Christian ke sekolah pakai mobil yang warna kuning, atau menggunakan mobil yang warna merah. Ada 6 cara atau 6 kemungkinan Christian dari rumah menggunakan kendaraan ke sekolah. Yang kedua, kaidah perkalian. Perhatikan contohnya. Friendy akan pergi ke mall, di mana Friendy ini mempunyai 2 sepatu, 3 celana, dan 4 baju. Pertanyaannya, berapakah variasi berpakaian yang dapat digunakan Friendy untuk pergi ke mall? Kemungkinan pertama, cara berpakaian Friendy dia menggunakan sepatu berwarna putih dan celana berwarna hitam dan baju berwarna hijau. Atau misalnya si Friendy menggunakan sepatu berwarna putih, celana warna hitam, baju warna kuning. Atau misalnya si Friendy menggunakan sepatu warna biru, celana warna merah, dan baju berwarna merah. Kalau kalian perhatikan, antara sepatu, celana, dan baju, dia memiliki keterkaitan. Artinya, sepatu, celana, dan baju harus digunakan si Friendy dalam waktu yang bersamaan supaya si Friendy ini bisa pergi ke mall. Friendy ini tidak bisa memilih salah satu saja atau memakai salah satu saja. Karena nggak mungkin kan si Friendy ini pergi ke mall hanya memakai sepatu saja, tanpa menggunakan celana dan baju. Atau si Friendy pergi ke mall hanya memakai baju saja, tidak menggunakan celana dan sepatu. Nggak mungkin kan? Kalau kalian perhatikan, perbedaan permasalahan yang tadi dengan yang sekarang, dalam kaidah penjumlahan terdapat kata atau, artinya kita harus memilih salah satu, sedangkan kaidah perkalian menggunakan kata dan. Kejadian pertama harus disertai kejadian kedua dan seterusnya. Karena kasus ini termasuk dalam kaidah perkalian, jadi banyaknya variasi berpakaian yang dapat digunakan Friendy untuk pergi ke mall, 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Contoh yang ketiga. Dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan yang bisa dilalui. Dari kota B ke kota C terdapat 4 jalan yang bisa dilalui. Jika Felix berangkat dari kota A menuju kota C dengan melewati kota B, berapa alternatif total jalan yang bisa dilalui Felix? Oke, di sini terdapat 3 buah kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C.
Kota A ke kota B ada 3 jalan. Dari kota B ke kota C terdapat 4 jalan. Nah, si Felix ini berangkat dari kota A ke kota C, tapi dia harus melewati kota B terlebih dahulu. Artinya, si Felix ini supaya dia bisa sampai ke kota C, dia harus ke kota B terlebih dahulu. Dari kota B, baru dia bisa berangkat ke kota C. Karena kota A ke kota B ke kota C saling memiliki keterkaitan, maka kasus ini kita selesaikan dengan metode perkalian, yaitu dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dari kota B ke kota C ada 4 jalan, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, alternatif total jalan yang dilalui Felix adalah 12 cara. Contoh soal yang keempat. Ini kasusnya. Keluarga Diamanta ini tinggal di Pekanbaru. Dia ingin pergi liburan ke Korea tapi via Jepang, di mana Pekanbaru ke Jepang ada 4 rute penerbangan. Dari Jepang ke Korea ada 3 rute penerbangan. Pertanyaan yang pertama, jika keluarga Diamanta ini pergi ke Korea dan balik lagi ke Pekanbaru dengan melewati jalan yang sama, berapa banyak rute yang bisa dilalui? Yang kedua, jika keluarga Diamanta dari Pekanbaru terbang ke Korea, kemudian pulang lagi ke Pekanbaru, berapa banyak pilihan rute yang dilalui? Tapi syaratnya ini, rute yang dipilih waktu pergi tidak boleh lagi dipilih waktu pulang. Oke, kita selesaikan. Dari Pekanbaru ke Korea itu harus melewati Jepang. Dari Pekanbaru ke Jepang ada 4 rute. Dari Jepang ke Korea ada 3 rute. Itu baru pergi. Nah, untuk pulang, karena pertanyaan pertama dia boleh melewati jalan yang sama, berarti sama pergi dengan pulang rutenya sama. Yang tadi pergi dari Jepang ke Korea ada 3 rute, berarti pulang ke Jepang lagi dari Korea ke Jepang ada 3 rute. Dari Jepang balik lagi ke Pekanbaru ada 4 rute. Karena rute dari Pekanbaru ke Jepang dan Korea, kembali ke Jepang dan Pekanbaru saling ketergantungan, maka permasalahan ini kita selesaikan dengan metode perkalian, yaitu 4 dikali 3 dikali 3 dikali 4 sama dengan 144. Jadi, banyaknya pilihan semua rute penerbangan dari Pekanbaru ke Korea pergi dan pulang, dengan catatan boleh melewati jalan yang sama itu ada 144 pilihan rute. Artinya, dia tidak boleh melewati jalan yang sama sewaktu pulang dan sewaktu pergi. Harus dia memilih rute penerbangan yang lain. Yang kedua, apabila tidak boleh melewati jalan yang sama. Dari Pekanbaru ke Jepang ada 4 rute penerbangan. Dari Jepang ke Korea ada 3 rute penerbangan. Nah, karena Diamanta ini tidak boleh melewati jalan yang sama, maka kalau seandainya salah satu jalan sudah dipilih Diamanta waktu dia pergi, otomatis pulang dia tinggal lagi 2 pilihan jalan. Dari Korea ke Jepang ada 2 pilihan jalan. Begitu juga dari Jepang ke Pekanbaru, karena tadi dari Jepang ke Pekanbaru ada 4 rute penerbangan pas pergi, dipilihnya 1 rute, bersisa lagi 3 pilihan rute. Sehingga 4 dikali 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 72. Maka banyaknya pilihan semua rute penerbangan dari Pekanbaru ke Korea pergi dan pulang, dengan catatan tidak boleh melewati jalan yang sama ada 72 rute penerbangan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Bye bye. Annyeonghi gaseyo.